Ini kita ngomongnya gimana nih pertama-tama? Halo guys, gitu masa halo guys? Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 5 Media Literasi Fury. Kelompok 6. Kelompok Kelompok 6. 6. Perkenalkan, nama saya Fatan Fadilah Hidayat, selaku anggota Perkenal. dari jurusan dari Prodi Manajemen Komunikasi. Selanjutnya akan dilanjut nama-nama anggotanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Miftahul Sukron dari Prodi Public Relation. Dan saya lempar ke sebelah saya. Siapa? Sebelahnya siapa? Saya tah. Oh iya, siapa aja dah, Buru. Perkenalkan, nama saya Hadi Putra Ramadan dari Prodi Broadcasting dan nomor NIM 0322231158. Baik, Giliran Lanjut. saya ya. perkenalkan nama saya Eh, Faisal Zulfikri dengan NIM 0322231135. Kelas besar online Prodi Manajemen Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Fahmi Muhammad Sidik dengan NIM 0322 3169 dengan prodi multimedia kelas B online sore. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wangsa. Saya dari konsentrasi multimedia dengan NIM 0322231152. Dewe, Perkenalkan, nama saya Herda Putri Nangrum dengan NIM 0322 Ini 231165. gue. Perkenalkan, nama saya Marsari Maru dengan NIM dan adalah 3216. Perkenalkan, nama saya Luciana Yani. Saya Prodi Manajemen Komunikasi dengan NIM 03223210. Oke guys, jadi di sini gue bakal nganalisis suatu foto yang diberikan tugas sama Bapak Rudi, yaitu kita mengecek keaslian suatu foto. Ntar gue bakal share screen dulu. Oke guys, jadi ini tuh kita ngambil berita dari apa? Berita yang lagi rame, yang lagi booming-boomingnya, khususnya daerah Bandung gitu. Katanya ada dari apa? penggelapan uang travel di SMA 21 Bandung nih. Kita cek fotonya, ini foto asli apa bukan nih guys. Kita coba scan. Mari kita cek. Cek Andri, cek. Tekidot. Oke, ternyata setelah dianalisis error guys. Berarti palsu ya, Faisal. Menurut kalian gimana nih? Tapi dari Fotonya asli ya? dari pengambilan gambarnya mana mungkin sih foto palsu? Soalnya udah masuk berita gitu. Bisa. Kalau dari yang aku lihat sih hasil gambarnya itu pasti foto asli. Kenapa? Karena pengambilan gambarnya itu tidak direncanakan, jadi kondisional gitu loh, spread Ya. gitu. Jadi momentumnya benar-benar harus cepat gitu. Keterangan dari apa? Dari websitenya juga ini kan no error level detected, berarti ini fotonya asli guys. Oke, gimana pendapat yang lain ini? Kira-kira ini foto asli apa foto editan nih kira-kira? Ini pelakunya siapa gitu? Misalkan orang lain yang jadi kambing hitam apa gimana? Coba pendapat kalian gimana? Kalau editan mungkin ya dari gambarnya, misalnya mukanya diedit pasti kelihatan. Misalnya ada editan, ada celah Nggak sisinya celah misalnya berarti ya. tuh. Kalau dari saya ya, kalau seandainya ini kayak mengambil foto dari orang atau yang dikambing hitamkan itu nggak mungkin sih, karena dari beberapa media massa ya, terutama kayak berita-berita tuh, si orangnya tuh sama gitu, dan posisi pengambilan fotonya pun banyak dari wartawan gitu. Iya. Iya juga sih. Cuman dilihat dari kamera juga kan nggak mungkin ya ini. Tadi kan gue sempet nyoba nih pakai aplikasi dari si bapak yang itu yang LG foto-foto itu,
dan hasilnya itu aneh gitu, nyeleneh. Masa iya foto sebagus ini diambil pakai BlackBerry, kan nggak BlackBerry. mungkin. Ya nggak mungkin kan. Foto jadul Bang. HP jadul. HP jadul sejernih ini kan nggak mungkin. Kalau menurut aku mah kayaknya ini teh benar. Paling kalau Mm-mm. misalkan edit kayak dicerahin aja gitu. Kayak Hmm. jawab jelas. Kita Kalau menurut masih belum bisa dipastikan ya ini editan fake atau fixnya gambar ya. Coba kita cek sekali lagi untuk di Oke, itu kita coba cek mastiin sekali lagi berarti ya. Siapa ya. tahu ini websitenya nge-lag atau Atau gimana. mau cek di aplikasi yang dari kasih si Bapak? Bentar, kita Coba coba ke aplikasi dari si Bapak. Bapak. Coba nih ya, kita coba aplikasi Bapak nih. Ini. Bentar, salah. Set. Nih, kita rada loading guys, bentar. Nah, ini kan ini kita masukin ya fotonya. Nah, kan harusnya tuh foto asli tuh pasti namanya itu JPG JPG. ya, nggak mungkin Iya namanya. JPEG kan, nggak mungkin ya. Namanya kayak gini, berarti ini fotonya tuh udah kayak ke convert gitu kan. Padahal tadi udah kita kita cek udah di websitenya itu kan kagak ada namanya filter-filter edit gitu kan. Kagak ada penjelasan itu editan apa enggak. Nah, terus kita lihat paling bawah dulu nih. Nah, kan ini hasilnya itu ini nih guys. Assessment kelas 1. Image is processed edited katanya. Fotonya tuh katanya ini editan. Padahal kan kita ngambil langsung dari Google ya. Dan anehnya tuh Mungkin begini. dari Google pasti ke kompres langsung sih kalau Kompres nggak langsung salah. ya. Terus kita lihat kan ini nih. Pengambilan gambar Treo 680 kan tadi kata si Faisal udah lihat di Google kan kamera Treo itu HP kayak HP batu gitu, kayak HP batu bata gitulah, kayak HP jadul. Masa Iya. HP Nokia dulu. foto Nokia dulu, foto sebagus itu masa iya di fotonya pakai HP Nokia, kan nggak mungkin. Berarti yang error Masa tuh iya dibilang apa, Mai? kalau sebagus itu HP jadul ya. Nah Jadi iya kan nggak mungkin. Kurang make sense gitu ya. Ya kurang make sense, aneh Iya, gitu. Heeh. Terus ini juga kan apa namanya? Berarti kita bisa simpulin bahwa aplikasi dari si Bapak tuh aplikasinya yang error mungkin ya. Fotonya udah saya cek tadi dan itu nggak ada filter apa-apa gitu. Saya ambil langsung dari Google. Masa iya fotonya langsung jadi JPEG gitu kan. Biasanya kita kan foto polos belum diedit itu JPG kan. Ini JPEG gitu. Berarti yang salah tuh dari aplikasi dari si Bapak gitu. Terus bahas-bahas tentang ini katanya digelapin berapa juta tuh Sal, katanya Sal? Uangnya tuh 400 belasan 400 gitu. 400 juta ya? Sekian juta. Ya. 419 sih. 419 ya. Itu gimana tuh? Allah. Pelakunya udah ketemu belum? Nama pelakunya siapa ini Udah sih, kalau dari informasi terbaru itu pelakunya udah ditangkap, berinisial CL, yaitu perempuan. Katanya sudah ditangkap di Cilengkrang, Bandung oleh pihak kepolisian juga. Itu dari pihak Itu terus dari pihak G3TI-nya sama pihak sekolahnya gimana tuh? Ada bersih tegang apa saling menyalahkan atau saling lempar salah-salahin apa gimana tuh? kalau keterangan dari pihak travelnya itu katanya pihak sekolahnya yang belum melunasi biaya study tour. Ternyata mungkin dari si CL ini biayanya itu kayak digelapkan lagi. Ya, digelapkan ya. Buat keperluan pribadi, ini salahnya itu untuk keperluan pribadi, jadi dia gunakan uangnya pure sama dia sendiri gitu. Salahnya di situ. Nah, tapi dari pihak sekolah
udah memastikan ke seluruh siswa itu bakal dilaksanakan study tour, tapi waktunya aja diundur. Terus siswanya juga nanti nggak usah bayar study tournya lagi gitu, bakal ditanggung sama sekolah. Ya. Berarti tindakan menurut kalian gimana tuh, tindakan pencegahannya biar kagak ada kejadian kayak gitu gimana tuh guys? Coba pendapat gue, pengen dengar pendapat masing-masing gimana. Nih pendapat gue nih ya, pendapat gue dulu nih ya. Kalau pendapat gue sih pertama kan kita baca dulu kesepakatannya kayak gimana. Misalkan kita udah mau deal-dealan nih sama pihak apa, pihak travel, kita baca dulu surat keterangannya, surat jadinya, surat dealnya harus apa-apa dulu. Dan intinya jangan teledor lah, apalagi kan ini masalah uang gede nih, masalah uang travel gitu. 400 juta itu bukan uang yang kecil gitu guys. Jadi intinya kita harus teliti aja, baca-baca, dan jangan jangan sampai keteledoran gitulah, kayak ngirim uang salah gitu kan nggak mungkin, kan udah tercatat gitu kan. Masa sih kita nggak baca-baca dulu gitu, jangan jangan sampai lupa baca, intinya itu aja. Terus menurut kalian gimana guys? Menurut Yang lain Ya, gimana? menurut saya sih, siapa dulu ya? Bebas, sok gue langsung dulu silakan. Nah, Ya, menurut saya yang perlu ditanyakan nih bagaimana manajemen dari pihak sekolah sehingga keteledoran itu bisa bisa terjadi. bisa terjadi gitu bisa ya. terjadi terjadi gitu. dan banyak merugikan orang Ya, terutama sebanyak siswa ya, 350, Itu ya kayak misalnya 320 orang. 350 orang. 350 menurut media yang beredar. Hmm, Sebenarnya ini memakan banyak kerugian dalam, mungkin uang yang dirugikan tidaklah sedikit, hampir 400 juta ya kurang lebih. ya, 100 juta itu uang Iya, gede itu. Hmm. Mungkin yang lain udah dari mungkin ada tambahan? ya ini dari manajemen pihak sekolah ini, dari Ya, mulai pembayaran, dari kontrak antara pihak sekolah dan pihak study tour ini patut ditanyakan. Ini kan iya, sebelumnya kan cara pembayarannya kan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. iya, Masa bisa transfer ke rekening karyawan bukan ke rekening pihak travelnya langsung? iya. Nah itu yang patut ditanya, tanda tanya itu Iya, kayak gitu ya. yang Hmm, dicurigai. iya, itu dia. Yang pasti sih lebih berhati-hati aja ya ke depannya, kalau Hmm, mau ngelakuin MOU atau enggak kerja sama pihak-pihak lain. Soalnya kayak di sini kok bisa terjadi si pegawainya ngambil uang segede itu buat keperluan pribadi. Berarti kalau enggak dia sukanya foya-foya, berarti dia tuh lagi butuh dana gede juga nggak sih, nah kayak iya, kepepet. butuh Iya. duit, butuh duit sih intinya dia. Terus Buat keperluan kayak pribadi. mm, terus kayak di sini dari informasi dari Tribun Jabar juga kan udah diketahui rencana pemberangkatannya itu tanggal 24 Mei sampai 26 Mei, kan 3 hari di Jogjanya itu. Hmm, Berarti harusnya pembayaran ke pihak travelnya harus sudah ada waktunya dong. iya, itu dia. Mungkin pendapat yang lain gimana nih guys? Yang lain, dari yang lain ada mungkin pendapat dari yang lain? Pendapat lu gimana, Sal? Ya, kalau pendapat gue sih kayak sama hal kayak teman-teman gue tadi bilang kan, Hmm, kayak ya sebelum kita benar. menandatangani kesepakatan itu kita harus baca-baca Hmm, dulu gitu. iya. Terutama lagi MOU gitu kan. Hmm, MOU itu kan ibaratnya kayak suatu kesepakatan yang penting gitu ya. Dan itu enggak sepele MOU itu gitu. Dari kayak contoh di kontrak kerja, apalagi kayak soal duit yang ratusan juta kayak begini gitu. Itu tuh mesti kayak harus dibaca lagi lebih teliti sih kalau menurut gue. hmm. Iya, Dan apalagi yang kan satunya lagi sih jangan percaya atau materai kayak ya guys. Di MOU itu gimana? pasti ada materai, pasti Ya, ada masih ada materai di materai Iya, ya. belakang. pasti ada materai. Mungkin tanggapan lo gimana, Mi? Tanggapan lo buat berita kayak gitu? Pencegahan sama Nah, tanggapannya gimana? gimana misalnya teh kan uangnya teh udah sama si pelaku. Nah,
Heeh. ke depannya ini sekolah tuh studi turnya jadi apa enggak misalnya. Nah, itu dia. Kayaknya sih Kasihan kan misalnya yang udah udah bayar. bayar. Kemungkinan sih Nah, diundur, soalnya kan ini udah masuknya kasus kan. iya. Maksudnya udah kasus gitu, udah jadi kasus gitu. Kayaknya sih udah dibalikin sih duitnya. Yang lain gimana tanggapannya? Hanif, ini gimana nih? Pencegahan atau tanggapan lu gimana dengan kejadian ini? Waduh. Skip dulu deh, skip. Skip dulu. Miftah, gimana? Pendapat lu gimana, Mif? Itu gimana? Pendapat Miftah? Pendapat saya mungkin harus ditindaklanjuti ya, biar intinya kejadian itu tidak terjadi lagi, dan harus harus ditindaklanjuti, dan pokoknya lah intinya ini harus diusut diusut lah gitu ya. Iya, usut tuntas lah biar intinya Usut tuntas. nggak terjadi kepada yang lainnya kayak gitu. Nah, sebelum Zoom ini dimulai, sebelum diskusi ini kita dimulai, tadi tuh di berita pas banget ada si berita ini, dan ternyata si pelakunya itu udah dikasih hukuman kurungan penjara 5 tahun. 5 tahun. Udah divonis hukuman penjara barusan banget sebelum Zoom ini dimulai, pas banget. Jadi kayaknya udah diusut serius banget sama polisi. Apalagi kan ini mengenai dana yang gede banget ya, merugikan banyak orang. Menurut lu sih gimana lu sih? Menurut tuh pencegahannya kayak gimana gitu? Menurut saya pihak sekolah lebih berhati-hati aja, karena menurut yang saya baca bahwa emang dari awal juga dikirim ke perusahaan kan, bukan ke rekening pribadi. Jadi pihak sekolah kayaknya sedikit ceroboh karena pribadi kayak gitu. Jadi lebih hati-hati lagi lah. Di komunikasinya lebih perusahaan dan sekolah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kejadian ini gimana nih guys? Kira-kira apa tuh? Harus berhati-hati aja sih misalnya kalau mau itu. Iya, harus waspada, dan intinya tuh harus tahu kondisi teh kayak gitu. Situasinya. Jangan langsung membayarkan dana study tour ke rekening pribadi tour leader. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut gue sih mau Hera dulu. Mau Hera dulu, oke silakan Hera dulu. Hera dulu aja. Jadi kesimpulan yang dari apa? Yang udah saya baca sama teliti analisis, ya intinya pertama yang namanya MOU itu gak bisa diganggu gugat ya, pasti itu kayak tanda tangan kontrak, kayak tanda darah lah intinya gitu, kayak udah tanda jadi gitu, dan itu gak mungkin pasti adanya keteledoran gitu. Yang tanda tanya di sini adalah itu kok bisa pihak sekolah mengirim uang tersebut itu ke rekening pribadi gitu. Apakah ada rekening leader gitu? Apakah ada konspirasi gitu? Apa gimana? Jadi kesimpulannya ya hati-hati aja gitu. Yang namanya MOU itu udah pasti kayak kayak tanda tangan darah aja gitu. Kayak kontrak lah intinya gitu. Jadi intinya hati-hati aja. Gitu sih menurut gua. Biasanya kan pihak sekolah kan punya langganan. Nah, iya. Buat acara-acara study tour gini kan biasanya punya langganan tour guide gitu kan. Pasti kan udah pengalaman. Tapi kok bisa salah ya? Iya, kecolongan duitnya aneh gitu. Salah kirim. Kalau ada pihak oknum dari sekolah yang ikut-ikutan. Biasanya juga kalau tanda tangan kontrak MOU itu gak mungkin dong satu orang lawan satu orang gitu, pasti ada temennya gitu loh. Nah itu dia. Iya, pastinya kan melibatkan kepala sekolah juga. Iya. Jadi ini pasti kayaknya nggak cuma si CL ini loh. Nah, ada oknum yang lain. Ada oknum yang lain. Tapi kita jangan langsung jangan langsung disimpulin sih guys, takutnya
Ditangkap. Iya, iya. Ya, Ya waduh. berarti masih ada Bahaya. yang Ya masih ada lah, belum ada pasti. yang ditangkap. Yang Iya. namanya orang kayak gitu pasti ada gitu lah. Jadi kita jangan so tau atau gimana langsung nyimpulin, ya pasti ada aja orang-orang kayak gitu. Itu menurut lu gimana, Mai? Pasti ada. Menurut aku sih pelakunya tuh nggak cuma satu orang ya, pastinya kayak ada satu atau dua orang lah. Iya. Soalnya kan kalau misalnya satu orang aja yang bertindak tuh pasti kayak masih dibilang kurang mungkin lah. Iya, kurang Uang mungkin lah sebesar ya. itu loh gede. Mana mungkin uang sebesar gitu Pastinya ada sendiri. kedok yang terbesar di belakangnya gitu. Hmm. Nah, sementara yang baru diamankan nih satu yang inisial apa tadi namanya? CL. CL ya. Iya. Nah, bisa jadi si CL ini tuh kayak udah dihasut gitu lah ya, diancam gitu sama si Diancam. pelaku Bisa doknya. jadi gitu. Bisa jadi kerjasama juga. Mana kita tahu gitu. Mana yang tahu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi Itu kan dengar-dengar uangnya hilangnya tuh udah beberapa hari sebelum ketahuan kan? Nah, kenapa pihak dari sekolah itu kayak apa sih kurang gimana ya, keamanannya tuh kurang? Nah, itu dia ya. Patut Uangnya. ditanyain itu. Masa kan nggak mungkin uangnya dari simpan di OSIS misalkan buat bayar-bayar itu kan nggak mungkin di OSIS uangnya kan. Pasti kepala sekolah kan yang turun tangan. Pihak dari apa namanya kalau ini? Organisasi itu yang suka megang uang tuh namanya apa? Koperasi. Bendahara sekolah kan, bendahara TU. sekolah, TU, udah kan pasti kayak gitu yang bersangkutan kan nggak mungkin uangnya tuh dipegang sama OSIS. Kalau OSIS juga mana mungkin sih mau pegang uang segede gitu. Iya, tanggung jawab soalnya amanah. Soalnya itu duit setara kayak sama korupsi pejabat. Iya lah, 400 juta. Sekian juta. Gaji presiden. Mending yang si CL itu kan di apa? Ininya rekeningnya bisa tahu yang si CL itu kan udah di yang perusahaan aja. Iya, udah terpampang jelas kan di MOU-nya itu rekening perusahaan gitu kan. Yang anehnya kok bisa sampai ke si rekening pekerjanya itu loh. Pribadi. Nah, pribadi itu. Yang anehnya itu. Sebenarnya kan setelah MOU kan ada invoice dari pihak tur. Bahkan ada terms and condition cara pembayarannya gimana kan sebenarnya kan sudah dikasih tahu di invoice. Pasti kan ada kan invoice dari tur. Dari turnya. Bagaimana cara pembayarannya setelah MOU jadi. Tapi kalau ini ke rekening lain atau emang dari turnya ngarahinnya ke situ atau gimana ya, kurang paham tuh. Kurang paham juga. Iya. Kan tapi gue aneh juga nih antara pihak sekolah sama pihak apa travel kayak saling lecik-lecikan gitu loh. Jadi yang satu sisi tuh kayak gak mau disalahin, yang satu sisi minta ke si ini ya, jadi saling lempar-lempar aja gitu. Jadi bahan tanda tanya gitu, bahan tanda tanya itu banyak banget gitu. Takutnya dari pihak sekolah yang salah atau emang ada apa? Kayak ada kong kali kong dari pihak sekolah atau dari pihak sananya, nah gitu. Yang gue aneh itu kok bisa gitu, bisa sampai kayak gitu. Iya. Menurut aku sih kasusnya ini belum selesai ya. Entahnya yang satu ini inisial CL menutup mulut, bisa jadi juga kan? Bisa jadi. Siapa yang ide dari semuanya, dari semuanya juga gitu. Pastinya ada campur baur sama pihak sekolah juga, nggak mungkin si inisial CL ini tahu begitu saja gitu loh. Harusnya yang orang yang transfer dari pihak sekolah itu harusnya diperiksa juga ya. Nah iya, harusnya diperiksa. Iya, harus diproses. Pas mau kita transfer itu pasti ada atas nama dari bank tersebut kan, dari nomor rekening tersebut. Harusnya si orang yang dari sekolah ini dong. Itu bukan, biasanya kan kalau rekening perusahaan kayak misalkan Trans TV ya, pasti Trans TV gitu namanya, nggak mungkin nama pribadi.
Oke, jadi Menurut aku sih gitu juga sih, sama sama seperti Herda. Seharusnya nggak cuma satu orang aja yang diperiksa gitu. Atau boleh juga diperiksa ke perangkat-perangkat sekolah juga. Tuh, kayak mau dari kepala sekolah, guru-guru juga. Mana tahu kan kita nggak tahu kejadiannya gimana gitu. Pemeriksaan kan butuh juga biar dapat fakta-fakta dan berita yang valid gitu. Iya. Iya, biar buktinya jelas. Buktinya jelas. Jadi pertama tuh kesimpulannya itu pertama tuh poin pertama tuh hati-hati. Jangan sampai keteledoran gitu. Kan itu udah jelas di MOU itu tertera bahwa si rekeningnya itu rekening perusahaan dan bukan rekening pribadi gitu. Dan yang kedua itu jadi pertanyaan buat masyarakat nih. Takutnya tuh jadi kayak apa namanya? Stereotip masyarakat gitu loh. Kayak ini apa namanya? Wah, ini kayaknya ada kong kali Trust kong nih. issue. Ya, kayak gitulah, kayak trust issue gitu, kayak wah, jadi di sini ada kayak kong kali kong atau gimana, ada kerjasama. Takutnya kan tuh jadi fitnah tuh buat masyarakat, buat pandangan masyarakat juga itu. Kan ini kejadian ini banyak sebenarnya, yang kejadian kayak gini tuh nggak sekali dua kali. Cuma yang takutnya juga pihak Iya. sekolah kena tercoreng kan namanya apa gimana, pihak travelnya juga merugi atau gimana. Ya intinya sih hati-hati aja sih kalau kata gua mah gitu. Iya, sudah berkali-kali terjadi. Kita tunggu aja prosesnya. Iya. Barangkali ada Barangkali penjelasan betul ya. Untuk poin ketiganya juga keamanan sekolahnya harus diperkuat sih kata aku. Buat penanggung Ya, jawab gitu harus ya. diperketat lagi. Keamanannya kan kayak masih kurang gitu. Kurang penjagaan, kurang apa enggak ada CCTV juga mungkin diperbanyak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih. Udah gitu aja sih guys ya pembahasannya. Apa udah cukup segini? Cukup aja segini aja, cukupin aja. Kayaknya cukup. Kesimpulan aja panjang nih. Kesimpulannya nggak akan ada habisnya sih sebenarnya. Kita bahas namanya diskusi nggak akan ada habisnya. Belum selesai. Iya. Ya namanya diskusi nggak akan ada habisnya. Apalagi kan ini kita bahas isu tentang Iya, penggelapan pasti uang. tetap berlanjut. Iya, penggelapan uang nih. Terus yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, jadi tanda tanya. Jadi kita semakin penasaran gitu, nggak akan ada habis-habisnya. Jadi ya udah Dan cukupin aja notabene- sampai. Apa San? Notabene tuh kalau penggelapan uang tuh nggak cukup dengan satu orang, pasti banyak. Nah, banyak. Iya. Pasti. Ada aja Pasti. gitu orang-orang kayak gitu. Mungkin dicukupin aja sampai sini. Nah, ini gimana Mi cara stop ininya Mi? Stop record. Mama aku masuk YouTube. Closingnya gimana? Ini kan ada tulisannya. Itu pencet sebelah share screen ada bacaan record kan? Ini itu stop. coba berhentiin. Stop record apa pause record? Ada Stop aja. Stop. Udah? Serius stop nih, takut Iya, salah gue nih, stop. takutnya ngulang lagi nih. Stop. Enggak, stop aja. Nih, gue stop ya.